Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Kambing. Di Januari 2021, awal tahun ini kita lihat ya. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu. Di sini ada kartu anjing. Kartu ini bisa juga mewakili diri kamu. Mungkin ada hal yang kamu tunggu ya. Kamu masih memikirkan. Bisa jadi seseorang di masa lalu, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga kamu menunggu kabar baik dari teman, atau dari relasi, atau dari orang yang selama ini cukup dekat sama kamu. Ya. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Oke, di sini kartu bunga lili. Yang saya rasakan di sini ya, dua kartu ini ya. Kartu anjing lambang dari kesetiaan, ya, lambang dari ketulusan, orang yang bisa dipercaya. Mungkin kamu punya perasaan tulus ya. Dan di sini juga kartu bunga lili juga lambang ketulusan juga gitu ya. Selain mewakili dari orang yang usia lebih tua dari kamu, ya, ini bisa mewakili orang tua juga. Kalau kamu masih ada orang tua, mungkin sedikit lebih perhatian ya dengan orang tua kamu. Bisa jadi ada yang terganggu kesehatannya. Tapi kalau untuk urusan asmara, sepertinya mungkin kamu berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kamu, dan kamu masih menunggu orang ini. Kamu punya hati yang tulus untuk orang ini, ya. Dan saya merasakan sulit untuk kamu melupakan orang ini, membekas gitu ya. Kalau untuk pekerjaan, untuk bisnis, dengan pengalaman yang sudah kamu miliki ya, saya yakin rencana kamu untuk mencoba pekerjaan atau bisnis baru itu akan berjalan sesuai dengan harapan kamu ya. Kuncinya apa? Kamu harus percaya diri, kamu harus setia dengan apa yang sudah kamu rencanakan gitu ya. Kamu harus tekuni. Istilahnya seperti itu ya kalau untuk pekerjaan. Dan pengalaman yang selama ini sudah ada di dalam diri kamu akan membuat hal ini lebih mudah. Oke, coba kita lihat kartu berikutnya. Oh, saya melihat kartu bangau ini positif ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan di awal tahun 2021 ini, alam semesta memberi tahu ya bahwa ini akan ada hasilnya. Oke? Akan ada lahan subur, akan ada bisnis yang ibaratnya menjanjikan, yang bisa mendatangkan rezeki untuk kamu. Ya, kartu bangau ini bayangkan, bangau tidak susah untuk mencari makan. Bangau pintar mencari ibaratnya celah, mencari lokasi yang dimana danau yang masih banyak ikannya, istilah seperti itu. Ya, bangau akan berpindah ketika dia merasa, oh ini sudah nggak oke lagi gitu ya. Cadangan makanan di danau ini sudah mulai menipis. Dia sudah tahu dia akan kemana, dia sudah tahu. Jadi istilahnya begini, kamu mau pergi kemana aja, kamu gak akan susah.
rezeki kamu ada aja. Simpelnya seperti itu. Kesuburan, lambang dari berkah ya, lambang dari istilahnya rezeki gitu ya. Kesuburan kan. Dan kalau kamu misalnya yang sudah berkeluarga berharap ada anak ya di tahun 2021, sepertinya akan ada gitu ya. Akan ada diberi kemudahan untuk mendapatkan keturunan seperti itu ya. Dan kalau seandainya kondisi misalnya di dalam keluarga ada yang tidak sehat ya, saya lihat akan ada kesembuhan gitu ya. Perlahan tapi pasti ada kesembuhan. Kalau seandainya berobat di satu tempat tidak ada hasilnya, kamu boleh untuk mencoba di tempat lain. Oke? Dan kalau untuk urusan asmara, sepertinya kondisi kamu juga sudah berumah tangga dan orang yang kamu nantikan itu juga sepertinya sama. Tapi kamu punya rasa yang berbeda dengan orang ini. Ya? Coba kita lihat kartu berikutnya. Oke, perasaan yang tersembunyi. Ya, ada kartu ular. Sebenarnya mungkin kamu takut untuk melangkah ya, karena takut akan timbul masalah ke depannya. Ya, timbul masalah dalam pernikahan. Bisa jadi kamu gak happy dengan pernikahan kamu yang sekarang. Begitu juga dengan orang yang sekarang ini kamu pikirkan. Jadi dua-duanya mendapat pelajaran hidup dalam hal asmara gitu ya. Kurang begitu beruntung, bisa juga seperti itu ya. Dan kalau untuk urusan kerja, sepertinya mungkin kamu harus hati-hati karena ada ular di sini. Ya, ada orang yang mungkin iri, ada orang yang mungkin mencari celah. Ya. Ada orang yang ingin manipulasi. Oke, oh. Ya, ada kartu pohon. Lihat di sini. Kartu anjing bermirror dengan kartu pohon. Pertemuan kamu dengan orang ini ya hubungannya apa? Hubungan jiwa. Ya, jadi memang sudah ditakdirkan. Ini pohon karma. Ya, energinya kuat. Sekuat apapun kamu menolak energi itu, maka itu akan semakin terasa. Begitu juga sebaliknya. Saya rasa apa yang kamu rasakan sama dengan yang dirasakan orang yang kamu pikirkan. Untuk kamu yang single atau single parent ya, susah untuk melepaskan diri dari hubungan ini ya. Bisa jadi kalau kamu single atau single parent ini perselingkuhan ya. Perasaan yang tersembunyi dengan orang yang sudah menikah. Ataupun yang sudah menikah pun bisa timbul perasaan seperti ini. Ya. Ketulusan hati ya. Sebenarnya perasaan kalian tulus ya. Tapi karena ini hubungan yang tersembunyi ya, ada hal yang harus dikorbankan gitu ya. Mungkin satu sisi kamu tidak mau menyakiti siapapun, satu sisi kamu merasakan kuat energi tarikan dari orang yang kamu pikirkan itu. Semua ada di tangan kamu ya, semua ada di diri kamu, pilihan ada di diri kamu. Oke? Dan kalau untuk rezeki, saya nggak melihat hal yang perlu kamu khawatirkan. Walaupun mungkin ada peluang kamu dirugikan orang atau apa ya. Saya rasa kamu bisa berhati-hati gitu ya. Nggak usah terlalu gampang percaya dengan orang gitu ya. Yang namanya bisnis ya, kita hitam di atas putih. Realnya seperti itu aja. Ular ini kan lihai, pintar, licik gitu ya. Bisa manipulasi, bisa menerkam kita dari belakang. Tapi yang penting kita mawas diri. Tapi kartu ular ini juga bisa mewakili diri kita ataupun orang lain. Kalau seandainya kamu punya karakter seperti ular ini, berarti kamu harus mawas diri. Karena tidak baik kita punya niat yang tidak jujur atau niat yang mau merugikan orang, tidak usah gitu ya. Karena kita hidup lurus aja, rezeki kamu pun gak kekurangan. Istilahnya seperti itu. Ya. Berusahalah untuk menghindari salah paham dengan siapapun, oke? Dan saya melihat ya mungkin di tempat lingkungan kerja atau bisnis kamu ya,
Kamu merasa tidak semuanya pro kamu, ya. Oke, jangan terpengaruh dengan mulut manis orang gitu ya. Semakin manis sikap orang itu, malah kamu harus waspada, karena orang yang manipulasi itu biasanya akan bersikap seperti itu. Ya. Jujur dan bohong itu kadang-kadang beda tipis. Ketika orang lihai drama, lihai ibaratnya bersilat lidah, ya ular ini kan lidahnya bercabang. Ya. Jadi apa yang dia ucapkan belum tentu dari hati. Ya. Intinya lebih waspada ya si kambing. Bertemu dengan teman bisnis atau teman kerja harus lebih hati-hati, jangan sembrono, harus terjun langsung, harus ikut mengerjakan, jangan menyerahkan pekerjaan yang beresiko ke orang yang belum tentu bisa dipercaya. Ya. Terkadang orang melakukan hal yang tidak jujur itu karena ada kesempatan. Oke? Jadi kamu jangan memberi celah, jangan memberi kesempatan supaya kamu tidak dirugikan. Ini akan cocok ke sebagian orang aja ya. Bisa jadi hanya cocok di asmaranya aja, atau di pekerjaannya aja, atau di bisnisnya, atau di rezekinya aja. Oke? Bukan personal reading. Ini general. Kalau kamu mau personal reading, itu benar-benar energi kamu yang saya tarik. Silakan ya. Biaya konsultasi dengan Jemponda 2 juta ya. Saya tidak mau basa-basi, to the point aja ya. Dan tidak bisa memakai biaya lama 1,5 juta. Mohon maaf bagi yang menghubungi saya via email ataupun WA gitu ya, yang meminta analisa gratis, saya tidak bisa merespon. Ya. Saya hanya berharap kita saling menghargai profesi masing-masing gitu ya. Merasa berat jangan menghubungi WA saya. Itu aja. Kalau hanya iseng atau basa-basi saja, tidak usah. Inilah tujuan saya menyebutkan biaya konsultasi, supaya kalau memang energi kamu ketarik dan kamu merasa tidak berat, ya silahkan mau konsultasi. Tapi kalau kalian merasa kemahalan atau berat, jangan dipaksakan. Ya, semua ya pertemuan ataupun ibaratnya kita interaksi dengan siapapun itu jalan karma ya. Kalau memang ada karma baik, berjodoh, konsultasi dengan saya pasti ada jalan. Ya, ini aja ya. Simpelnya tidak perlu ditakutkan kartu ular ini, cukup waspada saja. Dan soal rezeki, saya melihat tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan, karena bangau ini lambang kesuburan, berarti rezeki ada aja. Ya. Dan untuk urusan asmara, semua ada di tangan kamu, karena ini hubungan jiwa. Saya melihat susah untuk kamu melupakan orang itu. Semakin kamu menolak dia, akan semakin kuat energinya menarik kamu. Berdamailah dengan hati kamu. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.